Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Murabi Lover. Sobat Muslim, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bulan ini bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir, bulan kelahiran Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Beliau adalah salah satu dari 4 perempuan pemuka surga. Beliau pemimpin para wanita penduduk surga, putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dari rahim mulia Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang juga salah satu perempuan pemuka surga. Sayyidatina Fatimah dijuluki sebagai pemimpin perempuan umat Islam dan teladan terbaik bagi kaum perempuan di dunia. Beliau merupakan putri terakhir dari 6 bersaudara, sekaligus putri terkecil Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Adapun saudara-saudarinya yang lain adalah Sayyid Qasim radhiyallahu anhu, Sayyid Abdullah radhiyallahu anhu, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha, serta Sayyidah Ummi Kulsum radhiyallahu anha. Ditambah satu lagi yang beda ibu, yaitu Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhu dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang berdarah Mesir. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir, lebih kurang 5 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha tumbuh besar di bawah naungan wahyu ilahi, di tengah kancah pertarungan sengit antara Islam dan jahiliyah. Dikala sedang hebatnya perjuangan para perintis iman melawan penyembah berhala. Kelahiran Sayyidatina Fatimah disambut gembira oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan nama Fatimah dan julukan Az-Zahra. Dalam kitab Fatawa Az-Zahiriyah di kalangan Hanafiyah disebutkan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci, dan nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan sholat baginya. Karenanya beliau diberi julukan Az-Zahra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kelahiran Fatimah yang mendekati tahun ke-5 sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul. Bertepatan dengan peristiwa besar, yaitu ditunjuknya Rasulullah sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah diperbarui. Sayyidah Fatimah lebih muda dari Zainab, istri Ali, istri Abil As bin Rabi, dan Ruqayyah, istri Utsman bin Affan. Juga beliau lebih muda dari Ummu Kulsum. Beliau adalah putri yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda, "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkan aku, dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
Ibnu Abdil Bar dalam Al-Isti'ab. Di antara anak putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an merupakan wanita paling utama kedudukannya. Kemuliaan itu diperoleh sejak menjelang kelahirannya yang didampingi wanita suci, sebagaimana diucapkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pada waktu kelahiran Fatimah radhiyallahu anha, aku meminta bantuan wanita-wanita Quraisy tetanggaku untuk menolong. Namun, mereka menolak mentah-mentah sambil mengatakan bahwa aku telah mengkhianati mereka dengan mendukung Muhammad. Sejenak aku bingung dan terkejut luar biasa ketika melihat 4 orang tinggi besar yang tak kukenal dengan lingkaran cahaya di sekitar mereka mendekati aku. Ketika mereka mendapati aku dalam kecemasan, salah seorang dari mereka menyapaku, "Wahai Khadijah, aku adalah Sarah, ibunda Ishak." Dan 3 orang yang menyapaku adalah Maryam, ibunda Isa, Asiyah, putri Muzahim, dan Ummu Kulsum, saudara perempuan Musa. Kami semua diperintah oleh Allah untuk mengajarkan ilmu keperawatan kami. Jika Anda bersedia. Sambil mengatakan hal tersebut, mereka semua duduk di sekelilingku dan memberi pelayanan kebidanan sampai putriku Fatimah radhiyallahu anha terakhir. Usia 5 tahun, Fatimah Az-Zahra, beliau telah ditinggal pergi ibundanya. Tidak secara langsung beliau menggantikan tempat ibunya dalam melayani dan membantu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapat gelar Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Dan dalam usia yang masih anak-anak, beliau juga telah dihadapkan kepada berbagai macam uji coba. Beliau melihat dan menyaksikan perlakuan keji kaum kafir Quraisy kepada ayahandanya, sehingga seringkali pipi beliau basah oleh linangan air mata karena melihat penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga mampu menjadi salah satu kepercayaan ayahandanya pada masa beliau. Sayyidatina Fatimah memiliki kepribadian yang sabar, penyayang, dan tidak pernah melihat dan dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, "Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Sesungguhnya dia adalah pemimpin wanita penghuni surga dan wanita pemimpin dunia." Setelah hijrah bersama ayahannya, Sayyidah Fatimah sudah memasuki usia sangat matang untuk menikah, bahkan termasuk sangat telat di waktu itu. Saat itu usia beliau sekitar 18 tahun. Adapun keterlambatan pernikahan beliau dikarenakan sibuk mendampingi ayah tercintanya sejak awal diturunkannya wahyu
terlebih setelah ketiga saudarinya menikah dan Sayyidah Khadijah wafat. Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sifatnya berdiri dan duduknya, kecuali Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Beliau pun berkata, "Jika Fatimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri menyambut kedatangannya dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya. Demikian juga jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya, ia berdiri menyambut kedatangannya beliau dan mempersilahkan duduk di tempat duduknya." Sahih At-Tirmidzi 2319 bab keutamaan Fatimah. Sahih Bukhari bab Qiyam ar-Rajul li akhihi hadis ke 947. Sahih Muslim Kitab Fadil As-Sahabah bab Fadail Fatimah. Bahkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha diabadikan pada sabdanya berikut ini. "Fatimah merupakan bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, "Sebaik-baiknya penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mujahin atau istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Fatimah merupakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mirip dengannya, baik dari cara bicaranya maupun cara berjalannya. Selang beberapa tahun setelah hijrah, tepatnya pada tanggal 3 Dzulhijjah, hari Jumat, tahun 5 Hijriah, beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidatina Fatimah mendengar bahwa mas kawinnya adalah dirham, ia lalu berkata, "Wahai ayahandaku, bahwasanya semua anak perempuan orang lain memakai mas kawin dengan dirham dan dinar. Maka apakah bedanya antara orang-orang lain itu denganmu? Aku meminta agar mas kawinku berupa syafaat bagi orang-orang yang maksiat di antara umatmu." Kemudian turunlah Jibril alaihissalam ketika itu juga sambil membawa sutra yang tertulis, "Allah menjadikan mas kawin Sayyidatina Fatimah putri Nabi Muhammad SAW berupa syafaat bagi orang-orang yang berdosa di antara umatnya." Patut disebutkan bahwa banyak riwayat yang membenarkan bahwa syafaat merupakan mahar Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha.
dari pernikahannya yang suci dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai putra dan putri. Putra-putri beliau yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Muhassin radhiyallahu anhu, Sayyidina Zainab radhiyallahu anha, Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha. Nurud Dolam halaman 30. Mereka semua terkenal sebagai orang-orang yang soleh, baik dan pemurah hati. Fatimah bukan hanya seorang anak yang paling berbakti kepada ayahnya, tetapi sekaligus sebagai seorang istri yang setia, mendampingi suaminya di segala keadaan, serta sebagai pendidik terbaik yang telah berhasil mendidik putra-putri beliau. Masa indah bagi beliau adalah ketika hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun juga mempunyai tempat agung di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang beliau cintai. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha mengatakan, "Saya mencintai dari dunia kalian 3 hal, yaitu memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca kitab Allah, berinfak di jalan Allah." Ada satu kisah Sayyidah Fatimah yang sangat berharga dan penuh hikmah. Kisah ini berkaitan dengan akhlak beliau dalam menjaga kehormatan. Dari kisah ini pula cikal bakal dibuatnya keranda mayat yang kini digunakan umat muslim di seluruh dunia. Berikut kisahnya. Suatu ketika, Sayyidah Fatimah sakit di ambang wafat. Maka Asma bintu Umais radhiyallahu anha datang menjenguknya. Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidah Asma, "Wahai Asma, aku begitu malu ketika harus keluar besok dari hadapan para lelaki, ketika aku telah meninggal dan tubuhku dibawa di atas peti mati." Beliau berkata, "Sesungguhnya aku merasa malu dengan apa yang terjadi untuk para wanita ketika mereka dipakaikan sebuah kain kafan, maka kafan itu membentuk tubuhnya. Mendengar curahan hati Sayyidatina Fatimah, maka Asma binti Umais berkata padanya, "Wahai putri Rasulullah, maukah aku kabarkan kepadamu sebuah peti mati yang aku lihat di Habasah?" Maka Asma membuat peti mati yang tertutup dari semua sisinya seperti sebuah kardus. Ketika peti mati sudah jadi, Asma kemudian menutup peti mati itu kembali dengan sebuah kain yang luas. Maka tubuh mayit yang dibawa di atasnya tidak akan mungkin terlihat, terbentuk, atau tersifati.
Mendengar hal tersebut, Sayyidatina Fatimah tersenyum. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wafat setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jarak waktu 6 bulan. Menurut Qaul Sahih, malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Beliau dimakamkan pada waktu malam oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta kedua putra beliau, Sayyidina Hasan dan Husain, serta seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Berikut sholawat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kauni. Allahumma sholli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala man huwa imamu ahlil jannati ibadillahil mu'minin. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada manusia yang jiwanya menjadi mihrab seluruh jiwa, para malaikat, dan alam semesta. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada manusia yang menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada pemimpin ahli surga, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman. Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah ditinggal seseorang yang paling ia cintai selama hidupnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah sudah tahu betul bahwasanya beliau adalah orang pertama yang akan menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Fatimah masuk. Ia mendekat ke Nabi. Dia mengangkat kepalanya lantas menangis. Kemudian mendekat lagi dan mengangkat kepalanya lantas tertawa. Aku berkata, sungguh aku mengira Fatimah adalah wanita yang paling berakal. Ternyata dia wanita biasa saja. Setelah Nabi meninggal, aku berkata kepada Fatimah, aku melihatmu ketika mendekati Nabi. Kau mengangkat kepala lantas menangis. Kemudian kau mendekat lagi, mengangkat kepala lantas tertawa. Apa yang membuatmu begitu? Fatimah radhiyallahu anha menjawab, beliau mengabarkan bahwa beliau akan meninggal dari sakitnya ini. Lantas aku menangis. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya aku adalah ahli baitnya yang paling cepat menyusulnya. Lantas aku tertawa. Hadis riwayat Hakim 7715. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha.
Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel Murabi Rover dengan subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.